pagi, senang menyapa anak-anak pada pagi hari ini. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita nikmati bersama cerita pada pagi hari ini. Taat mendatangkan berkat. Setiap hari di sekolah, di rumah, atau di sekolah minggu, kita selalu diajarkan tentang firman Tuhan. Kita juga selalu diajarkan untuk mengikutinya setiap hari. Tapi, tahukah kalian bahwa mengikuti firman Tuhan tidak selalu mudah? Tetapi jangan dahulu kita khawatir. Tuhan selalu menjanjikan bahwa Ia akan menyertai kita supaya kita dapat melakukan firman-Nya. Bukan hanya itu, ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan jika kita taat akan firman-Nya. Nah, berikut ini ada sebuah cerita tentang seorang anak yang belajar taat kepada firman Tuhan. Mari kita simak bersama-sama. Siang itu, sepulang sekolah, Bayu segera melepas tas sekolahnya dan berganti baju. Ia kemudian menyiapkan dagangannya yang hendak dijualnya. "Bu, Bayu pamit dulu ya," katanya kepada ibunya yang terbaring lemah di tempat tidur. "Doakan supaya dagangan Bayu hari ini laris ya, Bu." "Ya nak," jawab ibunya lemah. "Hati-hati ya nak." Setelah pamit, ia segera pergi ke persimpangan jalan besar. Di sana ia mulai menjajakan dagangannya. Asinan mangga, 1.000, 1.000. Siapa Bayu? Bayu adalah seorang penjual asinan mangga di pinggir jalan. Ayahnya meninggal 2 tahun yang lalu. Sampai beberapa bulan yang lalu, ibunya masih menopang hidup keluarganya. Ia dan Sari adiknya yang masih sekolah dengan membuka warung makanan di depan rumahnya. Warung makanan Ibu Bayu cukup laris dan cukup untuk menopang hidup mereka bertiga. Tetapi apa yang terjadi? Karena bekerja terlalu keras, Ibu Bayu sakit. Ia batuk-batuk, makin lama semakin parah. Dokter mengatakan kalau Ibu Bayu terkena TBC. Banyak orang mengetahui sakitnya dan warung Ibu Bayu menjadi sepi. Rupanya banyak pelanggan yang takut ketularan TBC juga. Banyak orang sudah menyerah dan berhenti bersekolah. Tetapi tidak dengan Bayu. Bayu memutuskan untuk berjualan asinan mangga di pinggir jalan untuk tetap bersekolah sekaligus menopang hidup keluarganya. Sari pun ikut membantu dengan membersihkan rumah tetangga-tetangga dengan sedikit bayaran. Meskipun Bayu dan Sari sangat lelah setiap hari, tetapi paling tidak mereka masih mampu bersekolah dan makan sehari-hari. Sore itu, Bayu berjalan pulang dengan lunglai. Badannya merasa lelah. Ia menghitung uang hasil jualannya. 6.000 rupiah. Ia hanya mendapat 6.000 rupiah hari ini. Bayu menghela nafas. Tiba-tiba, matanya tertumbuk pada sesuatu yang tergeletak di trotoar jalan. Apa itu? Bayu segera mendekati benda itu. Ternyata benda itu adalah sebuah dompet. Dompet itu berwarna coklat, tebal karena isinya, dan kelihatannya terbuat dari kulit yang mahal. Bayu memungut dompet itu dan membukanya. "Astaga," serunya tertahan. Ia melihat lembaran-lembaran berwarna merah yang banyak sekali di dalam dompet itu. Segera ia melihat ke kanan ke kiri seandainya ada orang lain yang melihatnya. Ternyata tidak ada. Ia segera membawa dompet itu ke balik sebuah tembok dan mulai menghitung isinya. 800, 900, tepat 1 juta. Di dalam dompet itu masih terdapat beberapa kartu ATM dan kartu kredit. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian punya 1 juta rupiah di tangan kalian? Bayu merasa senang. Ia sudah membayangkan kalau uang sejumlah itu pasti cukup untuk membeli obat untuk ibu dan membayar uang sekolah dan adiknya sudah menunggak 2 bulan. Bahkan sesudah membayar semua itu, mereka masih bisa membeli baju baru. Baru saja ia hendak melangkah pulang ke rumah dengan dompet itu, ia berhenti. "Tunggu. Bukankah uang ini bukan milikku? Uang ini milik orang lain." Ia teringat akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Puji, guru sekolah minggunya. Kak Puji berkata, kalau firman Tuhan
berkata kalau kita tidak boleh mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Kak Puji menjelaskan bahwa mencuri adalah mengambil barang apa yang bukan hak kita. Bayu merasa bimbang. Ia melihat ke dalam dompet. Ternyata ada KTP. Di dalam KTP itu tertera bahwa dompet itu milik seorang bapak yang bernama Samuel Subianto. Alamatnya adalah di Jalan Duku Raya nomor 46, beberapa kilometer dari rumahnya. Berarti Bayu bisa mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Tapi 1 juta rupiah. Jumlah itu begitu besar artinya bagi Bayu dan keluarga. Apalagi uang itu seolah-olah jatuh dari langit. Bagi bapak itu, jumlah itu mungkin tidak terlalu berarti karena mungkin seseorang punya 1 juta rupiah di dompetnya pasti adalah orang yang cukup kaya. Bayu menggeleng. Tidak, bagaimanapun uang ini bukan milikku. Sementara hari mulai gelap, kakinya mulai melangkah ke alamat yang terdapat pada KTP itu. Akhirnya, Bayu sampai di sebuah rumah yang berwarna putih dan cukup besar. Sebuah mobil sedan tengah diparkir di halaman rumah dan pagarnya terbuka. Bayu memandang dompet di tangannya. Kembalikan atau tidak? Kata-kata Kak Puji terus terngiang-ngiang di kepalanya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Bayu tetap memutuskan untuk mengembalikan dompet itu. Bayu melangkah masuk melalui pagar yang terbuka. Kebetulan sekali, pintu rumah itu juga terbuka. Baguslah, aku akan menaruh dompet ini di meja ruang tamu dan bapak itu pasti akan segera menemukannya. Ia melangkah perlahan dan ia masuk ke ruang tamu. Selamat tinggal uang 1 juta, gumamnya sambil meletakkan dompet itu di meja tamu. Hei, sebuah suara mengejutkan Bayu. Ia berpaling. Di sana berdiri seorang bapak bertubuh tinggi besar sedang menatapnya. Celaka, jangan-jangan bapak ini justru mengira aku pencurinya. Aku bisa dilaporkan ke polisi. Tanpa pikir panjang, Bayu segera berbalik dan lari keluar rumah. Astaga, ternyata bapak itu juga berlari keluar dari rumah mengejarnya. Bayu mempercepat larinya. Tunggu nak, seru bapak itu mengejarnya. Bapak, mohon kamu jangan pergi. Seruan bapak itu membuat Bayu ragu. Ia menghentikan langkahnya dan ia pun berbalik. Apa yang terjadi? Ternyata bapak itu langsung memeluknya. Betapa terkejutnya Bayu. Terima kasih nak, terima kasih. Kata bapak itu. Bapak tidak perlu berterima kasih seperti ini. Saya kan memang berkewajiban mengembalikan dompet bapak. Kata Bayu bingung. Cuma mengembalikan dompet saya. Kamu tidak tahu betapa saya harus berterima kasih kepadamu. Bayu semakin bingung. Bapak tadi membuka dompetnya, tapi ia sama sekali tidak menyentuh uangnya. Ia membuka selipan dompet itu dan mengeluarkan secari kertas yang terlipat. Bapak itu membuka lipatannya. Ada tulisan-tulisan dan meterai tertempel pada kertas itu. Kamu tahu apa ini? Nak, ini adalah kwitansi pembayaran pembelian sebuah klinik pengobatan. Secari kertas ini bernilai 500 juta rupiah. Tanpa surat ini, bisa-bisa saya harus membayar lagi sejumlah itu, kata bapak itu menjelaskan. Bayu nyaris pingsan. Pak Samuel itu kemudian bercerita bahwa ia adalah seorang dokter. Ia telah membeli sebuah klinik untuk mengadakan pengobatan gratis bagi penderita TBC. Setelah ia membayar sejumlah uang tersebut, ia memasukkan kwitansi itu ke dalam dompetnya. Sayangnya ia ceroboh, menjatuhkan dompet ketika ia hendak masuk ke mobilnya. Ia sudah berusaha mencari kian kemari, tetapi ia tidak menemukannya. Akhirnya ia cuma berlutut dan berdoa, minta Tuhan menolongnya agar mengembalikan dompet itu. Bayulah yang ternyata diutus Tuhan untuk mengembalikannya. Singkat cerita, Pak Samuel juga mendengar tentang ibu Bayu yang sakit. Serta merta ia segera meminta ibu Bayu menjadi pasien pertama klinik pengobatannya. Setelah sembuh, ibu Bayu dapat kembali membuka warung makannya sehingga Bayu sekeluarga dapat bernafas lega. Pak Samuel bahkan juga bersedia membiayai pendidikan Bayu dan Sari. Bayu cuma tertegun mengingat semua pengalamannya.
Sungguh, ketaatannya kepada firman Tuhan mendatangkan berkat yang besarnya sangat tidak terduga. Bagaimana ceritanya? Seru kan? Coba kalian bayangkan apa yang terjadi jika Bayu tidak mengembalikan dompet itu. Pasti ibunya tidak akan sembuh dan mereka juga tetap berada dalam kesusahan. Karena ketaatanlah Bayu mendatangkan berkat bagi dirinya dan keluarganya. Firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 6 berkata, "Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku." Tuhan mengasihi dan setia kepada orang-orang yang taat akan firman-Nya. Nah, ayo kita lakukan firman Tuhan ini dengan taat dan setia. Sekalipun mungkin sulit dan penuh pergumulan, janganlah kita sampai melanggar firman-Nya. Kita bisa menaati firman Tuhan dari hal-hal yang sederhana. Misalkan saja dengan mendengarkan nasihat guru dan orang tua, menolong teman yang kesulitan, selalu berkata jujur, dan hal sederhana lainnya. Jadilah pelaku firman yang taat dan setia. Tuhan pasti memberkati kita. Diambil dari rubrik masa kecil majalah Berita GKMI 2012. Demikianlah cerita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua diberkati dan makin semangat, makin setia untuk mengikuti Kristus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. To the left, to the right, turn around and jump. Let's praise Jesus.